Rumah yang disediakan oleh Papa Dio adalah rumah kontrakan biasa dengan 1 kamar tidur, kamar mandi, dapur dan ruang tamu. Lebih kecil dari rumahku, tapi nyaman kok. Tidak seburuk yang aku bayangkan. Papa Dio mempersilahkan kami turun. Aku dan Mama turun dan mengikuti Papa melihat-lihat rumah, sementara Dio disuruh menurunkan koper yang kami bawa. Untungnya rumah ini sudah dilengkapi dengan perabotan rumah tanpa aku harus membelinya lagi. Papa Dio lalu duduk di ruang tamu menunggu Dio selesai dengan mengangkat kopernya. Setelah berkeliling dan melihat-lihat bersama Mama Dio, aku ikut bergabung di ruang tamu bersama Papa. Aku tahu ada yang masih mau disampaikannya lagi kepada kami. Benar saja, setelah Dio datang ia meminta kami semua duduk di ruang tamu karena ia akan menyampaikan sesuatu. Kalian jalanilah rumah tangga kalian di sini. Mulailah hidup baru kalian. Karena takdir Tuhanlah kalian bisa berakhir di pelaminan seperti sekarang. Jalani dengan baik-baik. Pertahankan pernikahan kalian sampai nanti maut yang memisahkan. Papa dan Mama mau pulang dulu. Papa lalu berdiri dan mengajak Mama pulang. Mama mengusap lembut rambutku dan menguatkanku. Kamu pasti bisa melewati semua ini. Mama percaya sama kamu. Iya, Ma, hanya itu yang bisa ku ucapkan. Aku dan Dio mengantar Mama dan Papa Dio sampai depan rumah. Setelah mobil mereka menghilang di ujung jalan barulah aku mengikuti Dio yang berjalan masuk terlebih dahulu ke dalam rumah. Daripada tidak ada kerjaan kuputuskan untuk merapikan baju yang kubawa. Dio terlihat sedang memainkan HP-nya. Baju yang kubawa sudah selesai aku rapikan. Tinggal koper yang berisi barang-barang Dio. Sebenarnya aku malas merapikannya tapi karena sekarang aku sudah menjadi istrinya terpaksalah aku yang harus melakukannya. Sebelumnya aku meminta izin dahulu pada Dio. Koper kamu mau aku bereskan sekalian tidak? Dio lalu mengangkat wajahnya dari HP yang dimainkannya. Tidak usah, aku saja. Dio lalu berdiri dan membereskan kopernya. Aku duduk diam di samping tempat tidur, memperhatikan barang-barang yang ia bawa. 2 koper termasuk barang yang banyak untuk ukuran laki-laki. Aku membawa 1 koper karena kupikir toh aku bisa mengambilnya lagi di rumah kalau ada yang aku butuhkan. Dio mengeluarkan baju-bajunya dan mulai memasukkan ke dalam lemari. Ada baju kerja dan juga baju sehari-hari. Koper pertama selesai. Dio membuka koper kedua. Isinya beberapa buku dan pajangan dari kayu. Aku memperhatikan saja saat ia menata pajangan kayunya di kamar dan ruang tamu. Selesai dengan kedua kopernya Dio pun berjalan menghampiriku yang sedang asyik membaca pesan di WhatsApp sambil tidur-tiduran. Kenapa? Tanyaku akhirnya setelah ia hanya memandangiku sejak tadi. Mau lanjutin yang semalam, kata Dio dengan wajah serius. Aku langsung menutupi dadaku dengan kedua tangan sebagai bentuk pertahanan diri. Bukan mau lanjutin ML bodoh. Itu sih nanti saja kalau aku lagi kepengen. Wajahku pasti memerah menahan malu. Kuturunkan kedua tanganku lalu duduk dan mendengarkan perkataannya. Terus mau apa? Tanyaku lagi. Kita harus saling mengenal dulu. Kan kemarin pembicaraan kita hanya tentang perkenalan diri. Oh iya juga iya. Kamu mau nanya apa? Tentang kehidupan kamu seperti apa? Aku yang mulai dulu ya. Aku punya pacar namanya Sheila, Dek. Kenapa Dio malah membicarakan tentang hubungan kami masing-masing? Aku juga punya. Namanya Dewa. Aku mau buat peraturan selama kamu jadi istri aku. Pertama, kalaupun kamu masih punya pacar dan tetap ingin melanjutkan hubungan dengan pacar kamu it's okay. Tapi dengan syarat, tidak boleh sampai melakukan hubungan suami istri. Aku tidak pernah tuh pacaran yang seperti itu, sorry ya, jawabku. Agak kesal aku sebenarnya dengan perkataan Dio. Memang aku semurahan itu apa sampai setiap pacaran harus dengan hubungan badan? Aku tahu, kan aku yang sudah mengambil keperawanan kamu, perkataan Dio membuat aku melotot dan mulai emosi. Tenang dulu, aku belum selesai bicara, kutahan emosiku dan mendengarkan lagi Dio bicara. Kita sudah nikah. Sebaiknya hubungan dengan pacar kita harus kita akhiri bagaimanapun caranya. Kalau memang sulit, lakukan perlahan.
Karena itu aku bilang kamu boleh melanjutkan hubungan namun perlahan putuskan hubungan kalian. Aku pun akan melakukan hal yang sama. Kalau aku gak mau putus gimana? Tantang aku balik. Kamu yakin pacar kamu masih mau terima kamu setelah kejadian semalam? Jawaban Dio benar adanya. Aku hanya diam saja dan mengamini perkataannya. Peraturan kedua, mau tidak mau sekarang kita sudah resmi jadi suami istri. Kita jalankan kewajiban kita sebagai suami dan istri. Aku sudah punya pekerjaan dan akan menghidupi kamu tiap bulan sesuai dengan kemampuanku. Kalau kamu masih mau bekerja terserah. Selama tugas kamu sebagai istri tidak lalai. Peraturan ini masuk akal. Setidaknya aku masih boleh bekerja saja, itu sudah aku syukuri. Aku setuju dengan peraturan kedua. Ingat ya, kewajiban istri. Dio menekankan lagi perkataannya. Iya, kewajiban kayak masak, nyuci dan beres-beres rumah kan. Tenang saja, aku sudah terbiasa melakukannya di rumah pamerku. Kewajiban melayani suami juga termasuk dalam kewajiban istri. Aku baru saja menyadari kecerobohanku. Maksud kamu? Iya, termasuk hubungan suami istri, kata Dio sambil tersenyum penuh arti. Aku menutupi kembali kedua tanganku di atas dada. Kenapa aku harus melakukannya dengan kamu lagi? Ya karena kamu istri aku. Itu konsekuensinya. Kita jalankan tugas masing-masing. Aku mencari nafkah dan kamu sebagai istri melayaniku. Tidak ada yang salah kan? Dio tersenyum lagi. Aku benar-benar merinding dibuatnya. Tapi, kalau gak mau ya tidak apa-apa. Aku mah gampang. Tinggal menyalurkannya pada pacarku atau main di luar sana. Kamu mau punya suami kayak gitu? Celup sana sini lalu celup di kamu juga. Sit, lagi-lagi perkataan Dio benar. Kalau Dio melakukannya terus terkena penyakit kelamin dan tertular padaku gimana? Apa iya aku harus melakukan lagi hubungan suami istri dengannya? Kamu sudah biasa melakukannya dengan pacarmu. Selidik aku dulu. Aku harus memastikan semuanya sebelum membuat keputusan. Aku tidak mau seperti tadi dan asal saja mengiyakan sesuatu. Belum pernah sih. Jujur saja semalam juga pertama kalinya buatku. Ah, masa? Tanyaku tidak yakin. Terserah mau percaya atau tidak. Ya udah gak usah dilakuin lagi bisa kan? Aku mulai nego. Jiwa marketingku pun keluar. Sebelum aku melakukannya sih aku bisa menahan nafsu. Tapi setelah semalam aku gak yakin. Ucapannya membuat aku pucat. Wah kalau begitu aku seperti berada di sarang macan dong. Dio melihat kekhawatiran di wajahku. Tenang saja, aku gak hyper seperti yang kamu bayangkan. Tapi walau bagaimanapun aku seorang laki-laki. Punya hasrat untuk disalurkan. Kamu tinggal pilih, melakukannya dengan kamu atau dengan yang lain. Toh suatu hari nanti kita juga akan melakukannya juga. Cuma bedanya, kalau kamu menyuruh aku melakukan dengan yang lain nanti kamu sendiri yang menyesal karena kamu jadi bekas orang lain. Suatu keputusan yang sulit. Dengan kata lain aku mau tidak mau harus melayaninya sebagai suami. Gak, aku harus bagaimana? Bersambung.